Jika seseorang sekarang ya, bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin nerangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten nggih kitab fikih normal carane salat, carane sesuci, carane. Kula terangno malih. Anda terkenal wali di era modern, saya ulang lagi di era modern. Karena era modern itu wis rontok aneh. Gebebo ratus pinggir gunung terus rambutmu gondrong terus seratau metu, seratau wadus, ngaku wali terus kok pantas zaman akhir rodok ruwet. Tapi nak sampean alim terus adus pemene parfuman barang kok wali ora pantes. Padahal saged mawon sing macak niki wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena wong terus sowan, ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga Hajan, niku nggih takdimul ilmi betul. Yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Muat, bukan kalau bener-bener kalau sebut ada keluarga sini mau mondok. Ketoknya kok musolane akeh najise ra disuceni ora sida, iki ora najis udah dikiai, balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi ukurannya ini napa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Terus kulo piyambak secara kalau boleh dibahasakan secara angkuh. Dikon milih pangeran misalnya, kowe iso miber ambek iso mulang takrib. Kula milih mulang takrib. Mergo nek iso miber niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tapi nek iso mulang takrib, ana wong sujud ning pangeran, ada orang salat secara benar, ada orang zakat secara benar. Kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dados pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Pondok Banon sing wetan sing kulon pokoke sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Niki sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini napa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter. Dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Mbah Kudus, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Iku terus gadah ibu teng mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula nu turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi Kudus, terus buyut kula nu angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah, niku angsal Idrus. Idrus niku gadah ibu asmane Maimunah. Niku mbak yunipun Mbah Dawi Mbah. Terus kalau niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasyarruf. Nah, Dawi Imam Syafi'i orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lit tajannub an madainil akhlak. Ben nak dugem kok ora pantes. Mputu Mbah Mutamakin kok dugem kok ora pantes. Dadi ape goblok itu kita ora pantes. Tapi nak goblok iki bahasane ridho mek kodok koder terus kok pantes. Tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya nopo litajannub an madainil akhlak supaya menjauhi akhlak yang tidak nopo terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak yang menyebut leluhurnya tapi dimulai apa? Wattaba'tu. Saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali. Kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nikmati salam templek rapati wali niku nak iso ampun, nak iso tapi nak boten iso nggih mun niku rezekine pangeran. Sampeyan protes yo hasud. Wong pangeran sing ngersano apa sampeyan sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad itu asma beliau, mbah-mbah beliau niku derek makom Bejagung Mbah Abdul Asy'ari. Itu leluhur beliau di antaranya itu keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Asy'ari, makom Bejagung. Mbah Abdul Asy'ari gak ada dulur asmane Ibrahim Asmara Kondi.
Lah niku terus Ibrahim niki sing gak ada putra Mbah Sunan Ampel gak ada putra Mbah Sunan apa? Bonak. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul apa? Asy'ari Mbah Sunan Pejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya Fas Abdullah. Asmane Asy'ari. Nah, kenapa nama ini penting kalau cerita sithik? Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mun ketok egoise, ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi, sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu? Disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi nafsi, nafsi nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem dengan pangeran sujud. Fayadauni masyaallah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngeling Allah. Allah ini tengah akhirat loh, mentutup amal-amal. Buatan sakit. Sebab itu tiang pun kabundut dikirimi diungo gangsal itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirim mbok kayak iku ratok. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa taala itu akhirat kuburan barzah itu tidak bisa menghalangi. Mulane gak perlu ada debat lagi, donga tok mayit tok ta ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih napa? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, "Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'tah wasfa' tushfa." Muhammad ke jaluk apa? Jaluk apa ya tak kei. Minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah SAW minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawe Nabi, Ahmaduhu bima hamida allamani harabbi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umatnya koyok ngoten ngadepi haulal mauqif. Kaya apa praharane kiamat di benak Nabi namung setunggal. Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak napa? Syafaat. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu boten di kitab ini loh. Mungkin ada kiaian yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakai mutakalim. Bukan dari hamidah yahmadu terus wakai mutakalim napa? Ahmadu ini boten cara kitab niki. Tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma napa? Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendet sedanten Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu mendet sedanten. Mungkin jengben wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad apa lah pokoke dipek kabeh. Nak sakit aja jenenge tok, sak alime, sak macam-macam ini. Terus mutamakin wow. Terus mutamakin itu orang yang tamak karena fil wilayah. Niku disebut napa? Mutamakin. Terus asmane kula tesih mut nak bapak kula Ki Nur Salim. Nggih kancane Mbah Muat ki naik riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolah. Niku nggih dijak teng mriki Mbah Dolah mesti bahasane
ayo ning Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani nggih ayo ning Mbah Ahmad karena itu memang asmane niku Mbah Ahmad. Mutamakin niku lakop. Tapi akhirnya niki gelar niki asyhar, lebih terkenal ketimbang napa? Asmane sehingga orang nyebut napa? Mbah Mutamakin. Nggih, tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakin. Nggih kula terusaken kula maos. Nggih urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka tak terusé min taksir atau min dzikri hadhil kalimah asyarifah mustakhdiran lima hawat alaihi min aqaidil iman. Hatta yamtazija sehingga campur apa maknane hadil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong akhire kowe entuk minal asrori sangking pira-pira rahasia al ajaibi kang gawokno kabeh rupane mategese perkara la itu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan dados melafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun. Mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Itu dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyoke luwih yughfar lahum ma qad salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu gak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan nggih sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Sesuai macam-macam lah, sesuai bosene masing-masing. Sing ngempet kepengin dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil lisyaribin. Dadi pokoke ngempet tem ning donya iso ben dikekno mbek pangeran. Sing ngempet ra zina dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil lisyaribin. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Liman qala la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan. Itu ukurannya juga satu. Liman bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Swarga digawe koyo ngono. Andekan sing gawe manusa ora bar kira-kira. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha. Neraka sing digawe koyo kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego piro nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung. Wis krengkelan munggah sekangelan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak la ilaha. Jadi hadil kalimah itu kalimah sing luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nathar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat, padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca qul huwallahu ahad. Utawa idza syamsu kuwirat mubang sadha qul huwallahu ahad. Maka kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete.
Wonten tiyang rapati hafid tuh, ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engkok mesti melonting diteni ra wis. Bareng pas salat ini diteni. Melonting tenan tengah-tengah salat lho tenan to. Bareng muni tenan. Batal salat iki. Kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet. Nanti nak imame maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngindikne mesti dinteni salah. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah. Dadi ya padha dene. Wata imam masjid sejerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id. Maca hal ata alil insan. Saking semangate ora mut Fatihah langsung hal ata alil insan fi numadari riwet. Tapi niki namung maca kul huwallahu ahad. Sampai makmume niku protes, ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Mau imami salat napa mawon nggih maca napa? Rakaat ula saniyah nggih maca kul huwallahu ahad. Jare dawuh Nabi celuk terus ditakoki wek Nabi. Kowe yo maca liyane ra kena. Ora opo sih men maca kul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman. Karena kul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah, akhbirhu anna Allaha yuhibbu. Bi hubbihi la kul huwallahu. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu. Ini ku hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah, tak anggap hadis maudhu wonten mau. Kakuati napa? Cara sanad itu kok akhbirhu anna Allaha yuhibbuhu bi hifdhihi suratal Baqarah. Masa aku milih dhaif hadis itu. Terus adat-adat teng desa kul huwallahu ahad niku adate wong alim. Ditambah ya ora apal liyane, tapi pokoke sementing niku kula sebagai kiai apian pokoke adat teng desa-desa tak golekno hadis. Ben sawangane iku kabeh alim. Mun niku amdan mboten sahwan niku napa? Amdan. Terus ketiga niku kuwatud dirayah. Kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatud dirayah. Dirayah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Dirayah. Dirayah niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masa Indonesia niku wonten istilah qaddimid dirayah ala riwayah. Napa qaddimid dirayah ala riwayah. Dirayah niku satu logika sing dadekno donya iku koyo gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh ndak? Dibolehkan ndak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa?
Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah kul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya niku dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus di antara yang ditulis beliau di sini niku unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa iradan. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa pegon terus diulang-ulang terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu ini. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih. Ini masjid kok dipakai nginep gini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye. Pokoknya kenyataannya sosok gak meki Kanjeng Nabi. Terus di cerita itu ditareh itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqu fil marfu wal fakhril masyhur. Nabi maos. Nggih maos normal mawon. Kalian ngimami salat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos amkhuliku min huiri sayin. Napa? Amkhuliku min huiri. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Mereka juga agak yakin. Niku mboten kiyat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini la ilaha. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah jenengan nggih muannas napa mudzakkar mboten hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudat. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nganti stres meneh ku ora iso nalar. Ana barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud.